Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 4 akan mempresentasikan hasil final project kita yang berjudul aplikasi penggajian karyawan yang beranggotakan Muhammad Rahman Firdaus, Ujang Pian, Yunaidi Kristiono, dan Asep Hidayat. Untuk latar belakang dari final project kita adalah suatu perusahaan dengan jumlah karyawan yang tidak sedikit tetapi masih menggunakan pencatatan absensi hak kehadiran secara konvensional atau manual akan mengalami kesulitan dalam mengelola gaji karyawannya karena harus menghitung dan mengoreksi setiap karyawan secara manual pula. Digitalisasi seperti saat ini sangat dimungkinkan untuk dibuatkan semacam aplikasi komputer untuk mempermudah proses penggajian karyawan tersebut. Dengan menggunakan ID card tap dan fingerprint scanner untuk kehadiran karyawan dan pengolahan data gaji karyawan yang tersimpan dalam sebuah database yang aman akan mempermudah proses dan meningkatkan akurasi perhitungan gaji dibanding dengan proses konvensional. Maka dari itu, kami kelompok 4 bersama-sama membangun suatu aplikasi untuk proses tersebut di atas dengan nama aplikasi penggajian karyawan. Tentang aplikasi ini diperuntukkan untuk perusahaan agar mempermudah dalam manajemen gaji karyawannya. Aplikasi ini dapat menghitung gaji pokok, tunjangan, serta potongan yang didapatkan oleh seorang karyawan di perusahaan tersebut. Tentang aplikasi ini terdapat dua akses dalam menggunakan aplikasi, yaitu admin dan pegawai. Dan benefitnya adalah yang pertama, pengelolaan gaji karyawan menjadi lebih baik, lebih terorganisir. Yang kedua, meminimalisir kesalahan perhitungan gaji. Yang ketiga adalah mempermudah pengolahan data gaji setiap karyawan. Yang keempat, interface aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Asep. Dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Ramdan. Bisa dilihat di sini adalah konseptual database ya. Di sini entitasnya yaitu detail gaji, ada gaji tambahan, kehadiran pegawai, user, unit kerja, jabatan, dan tunjangan. Next. Nah, di sini ada physical database yaitu database yang sebenarnya yang bisa dilihat di MySQL ya. Di sini ada TB detail gaji, ada TB gaji tambahan, TB gaji, TB kehadiran, TB pegawai, TB user, TB unit kerja, TB jabatan, dan TB tunjangan. Aplikasi ini menggunakan satu database dengan 9 tabel yang akan dijelaskan satu persatu adalah sebagai berikut. Pertama, tabel gaji tambahan. Digunakan untuk menyimpan data mengenai tambahan gaji, baik itu pendapatan gaji tambahan atau potongan gaji tambahan. Selanjutnya, TB detail gaji. Tabel detail gaji digunakan untuk menyimpan data mengenai detail gaji tambahan. Selanjutnya, tabel gaji digunakan untuk menyimpan data penggajian yang sudah dilakukan. Tabel ini berrelasi dengan tabel detail gaji untuk menyimpan pendapatan atau potongan tambahan. Selanjutnya, tabel kehadiran digunakan untuk menyimpan data kehadiran karyawan atau pegawai. Dalam tabel ini terdapat kode kehadiran NIK, bulan dan tahun, hadir, absen, lembur, pendapatan lembur, potongan absen, dan user. Pendapatan lembur dan potongan absen akan otomatis terisi oleh aplikasi apabila pengguna menginput absen dan lembur. User di sini menandakan bahwa data kehadiran sudah atau belum digunakan dalam penggajian. Jika sudah digunakan, maka data kehadiran terkait tidak bisa diubah, baik itu update ataupun delete. Tabel berikutnya itu tabel pegawai digunakan untuk menyimpan data pegawai atau karyawan yang terdaftar dalam aplikasi. Tabel ini memiliki relasi ke tabel user, tabel unit kerja,
tabel jabatan, dan tabel tunjangan. Selanjutnya, TB user atau tabel user digunakan untuk menyimpan data pegawai untuk melakukan akses ke aplikasi menggunakan NIK atau user ID, password, dan akses pegawai. Nah, selanjutnya, TB unit kerja digunakan untuk menyimpan data unit kerja pegawai atau karyawan. Selanjutnya, tabel jabatan atau TB jabatan digunakan untuk menyimpan data jabatan pegawai atau karyawan. Selanjutnya, tabel tunjangan digunakan untuk menyimpan data tunjangan pegawai atau karyawan. Nah, selanjutnya untuk package diagramnya akan dijelaskan oleh Saudara Ujang Pian. Kepada Saudara Ujang Pian, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang package diagram dari aplikasi penggajian karyawan. Ini adalah use case diagram dari keseluruhan aplikasi yang kami buat. Terdiri dari 2 akses, yaitu pegawai dan admin. Setiap user atau admin mempunyai akses masing-masing. Yang pertama adalah login, diakses oleh pegawai sama admin. Yang kedua adalah input kehadiran dan lembur, lihat gaji, profil pegawai, ganti password, itu diakses oleh pegawai sama admin. Sedangkan pengaturan koneksi, data tunjangan, data unit kerja, data pegawai, data jabatan, data hadir pegawai, perhitungan absen dan lembur, pendapatan atau potongan tambahan, hitung gaji dan hapus gaji, itu adalah akses hanya bisa diakses oleh admin. Selanjutnya. Ini adalah kelas diagram dari aplikasi penggajian karyawan. Terdiri dari entitas dan operasi dari setiap menu yang berada di aplikasi penggajian karyawan. Seperti menu data gaji, data kehadiran, data pegawai, data unit kerja, gaji tambahan, data jabatan, data user, data tunjangan. Ini adalah salah satu contoh use case diagram dari data tunjangan, salah satu menu dari aplikasi kami, yaitu admin, ada operasi tambah data tunjangan, update data tunjangan, hapus data tunjangan, dan kembali. Next. Ini adalah use case deskripsi dari data tunjangan. Yaitu dimulai dari aktor, memilih menu tunjangan. Aktornya di sini adalah admin. Kondisi sebelumnya adalah aktor telah login. Aktor membuka halaman data tunjangan di menu. Terus post kondisinya setelah admin melakukan tambah data tunjangan, yaitu aktor menambahkan data tunjangan pegawai. Step by step-nya, yang pertama adalah aktor memilih menu data tunjangan, lalu sistem menampilkan form data tunjangan, lalu aktor menekan tombol tambah, lalu sistem menampilkan form tambah data, aktor mengisi form data, lalu menekan tombol tambah, lalu sistem melakukan validasi data. Jika berhasil divalidasi, maka pesan akan tampil data berhasil disimpan. Jika gagal melakukan validasi, maka tampil pesan data gagal disimpan. Selanjutnya, next. Ini adalah salah satu contoh activity diagram dari data tunjangan. Activity diagram ini diambil dari use case deskripsi yang tadi saya jelaskan, step by step-nya yang dilakukan oleh aktor. Next. Ini adalah sequence diagram dari data tunjangan. Dimulai dari admin. Admin di menu utama memilih menu data tunjangan. Setelah di data tunjangan, aktor membuka data tunjangan, lalu menampilkan form data, mengisi form data yang telah ditampilkan oleh sistem, lalu koneksi database itu terbuka. Setelah terbuka, data yang telah dimasukkan itu diproses oleh sistem. Setelah diproses, melakukan validasi,
akan menampilkan pesan data berhasil disimpan atau gagal ditambahkan. Next. Ini adalah akses admin. Terdapat 11 menu utama akses admin, diantaranya data tunjangan, data unit kerja, data pegawai, data jabatan, daftar hadir karyawan, perhitungan absen dan lembur, pendapatan atau potongan tambahan, hitung gaji, hapus gaji, input kehadiran dan lembur, lihat gaji, serta menu pendamping, logout, dan ganti password. Next. Ini adalah akses yang diberikan oleh pembuat aplikasi untuk pegawai. Terdiri dari 2 menu akses, yaitu input kehadiran dan lembur, dan lihat gaji, serta menu pendamping, serta menu utama pendampingnya adalah logout dan ganti password. Selanjutnya akan dilakukan demo program oleh teman saya, Saudara Yunaidi, dipersilahkan. Baik, di sini kita akan mencoba demo program yang telah dibuat oleh kelompok kami. Pada saat pertama aplikasi dijalankan, maka akan muncul halaman login seperti ini. Dan kita tinggal menginput user atau nick dan password yang telah terdaftar pada aplikasi ini. Kita coba login sebagai pegawai. Oke. Pertama-tama di aplikasi ini kehadiran ini sangat penting karena kalau tidak menghadiran maka pengkajian tidak bisa dilakukan. Nah, pertama-tama kita akan mencoba menginput kehadiran. Di sini akan muncul halaman input kehadiran dan lembur. Kita isi dengan tahun dan bulan yang sekarang, 2020 bulan Juni. Kita buat kehadiran dan akan muncul form kehadiran, yaitu hadir, absen, dan lembur. Kita isi dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu maksimal kehadiran 20 hari per bulan, sementara lembur ini maksimalnya 56 jam per bulan. Apabila kita menginput lebih dari itu, maka akan muncul error. Kita coba input 30 dan absennya minus 10. Kita abaikan dulu. Kita menginput lembur 70 jam, maka akan muncul peringatan data kehadiran dan atau lembur tidak sesuai. Kita akan coba mengisinya dengan ketentuan 20, absennya 0, lemburnya kita isi 56. Submit. Lalu muncul konfirmasi input kehadiran dan lembur, kita tekan yes. Maka ada muncul data berhasil ditambah. Lalu kita coba logout dan menggunakan akun sebagai administrasi. Nah, di sini adalah menu administrator. Di sini sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 11 menu utama dalam akses administrasi. Ada data tunjangan, data unit kerja, data pegawai, data jabatan, data hadir pegawai, perhitungan absen dan lembur, pendapatan potongan tambahan, hitung gaji, hapus gaji, input kehadiran dan lembur, khusus untuk administrator, dan lihat gaji khusus administrator juga. Karena tadi saya sudah menginput kehadiran tapi dengan aksesnya pegawai, maka kita akan coba mengecek kehadirannya apakah sudah masuk atau tidak di menu ini, daftar hadir pegawai. Ternyata sudah ada dengan NIK 3000 yang tadi saya isi dengan bulan tahun Juni 2020, hadirnya 20, absennya 0, lemburnya 56, dan pendapatan lembur sudah terisi otomatis sekitar Rp466.648. Lalu kita coba penggajiannya, hitung gaji. Lalu kita input NIK yang tadi saya isi
dengan NIK 3000, lalu bulannya kita pilih penggajiannya bulan Juni tahun 2020. Kita coba cek kehadirannya, ternyata ada, dan kita tekan tombol lihat gaji. Nah, di sini sudah muncul penggajiannya dari nomor induk karyawannya 3000 yang tadi saya sudah isi. Dengan gaji bersihnya sekitar 24.795.000. Di sini di sebelah kiri terdapat bukan tabel pendapatan, dan sebelah kanannya itu potongan. Di sini ada tertera gaji pokoknya berapa, tunjangan jabatannya berapa, tunjangan suami istrinya berapa, dan lain sebagainya. Dan di data grid ini terdapat pendapatan tambahan. Bisa kita hapus supaya tergantung dari adminnya itu sendiri mau dihapus atau enggak. Kalau mau tidak dihapus juga tidak apa-apa. Lalu kita coba menghapus salah satu pendapatan. Misalnya kita hapus THR. Lalu gaji bersihnya ini berkurang karena THR sudah dihapus. Lalu di sebelah kiri juga sama juga dengan data grid ini, bisa dihapus juga. Coba kita hapus satu, koperasi, serikat. Nah, seperti ini. Untuk data pendapatan tambahan bisa diisi lewat menu pendapatan potongan tambahan. Lalu kita coba menyimpannya. Karena apabila tidak disimpan, maka data penggajian ini tidak bisa ditampilkan nantinya. Konfirmasi simpan data penggajian ya. Dan data penggajian telah disimpan. Nah, kita dapat mengeceknya melalui akun yang login. Kita coba logout dan menggunakan akun pegawai yang tadi dilakukan input kehadiran. Lihat, kita sudah masuk ke akun pegawai, lalu kita pilih menu lihat gaji. Kita pilih tahun penggajian 2020 bulan Juni. Lihat gaji. Nah, ternyata sudah muncul slip gaji Juni tahun 2020 dan sesuai dengan penggajian yang telah dilakukan tadi. Nah, untuk tambahan di sini pendapatan lembur bisa kita ubah di menu ini, pendapatan perhitungan absen dan lembur. Di sini saya menyeting jumlah pendapatan lembur ini sama dengan lembur dikali hasil, di mana hasil sama dengan gaji pokok dibagi dengan 600. Sementara pendapat potongan absen itu sendiri adalah hasil absen berapa hari terus dikali dengan hasil. Hasil itu adalah sama dengan gaji pokok dibagi dengan 100. Apabila pembagian ini makin kecil, maka potongan satu hari absen ini semakin besar. Sama juga halnya dengan lembur ini. Apabila pembagian lembur ini makin besar, maka pendapatan lembur juga semakin kecil. Gitu. Di sini juga saya menyediakan menu hapus gaji apabila penggajian ini terdapat kesalahan, dapat dihapus dengan cara masuk menu hapus gaji, lalu pilih bulan, tahun, dan NIK yang akan dihapus gajinya. Ini. Dan muncul slip gaji dengan kode nagan nomor slip
seperti ini, lalu kita tekan hapus gaji, muncul konfirmasi, kita tekan yes, dan gaji sudah dihapus. Kita coba cek. Coba cek apakah bulan Juni 2020 sudah dihapus. Dapat muncul info bahwa Anda belum gajian, berarti gaji yang disimpan tadi sudah dihapus. Ya, cukup sekian mungkin demo program dari saya. Dan saya kembalikan kepada host. Silakan, Bapak. Oke, terima kasih kepada Kak Yunedi yang telah menjelaskan hasil proyek kita yang berjudul penggajian karyawan, yang memberikan kesimpulan bahwa sistem penggajian karyawan dirancang dapat membantu dalam proses penggajian karyawan menjadi lebih efisien. Yang kedua, dengan adanya sistem yang terkomputerisasi di dalam proses penggajian, maka tidak perlu lagi mencatat kehadiran dan lembur secara manual, menjumlahkan pendapatan dan potongan secara manual. Yang terakhir, dengan adanya sistem terkomputerisasi dapat mempercepat pencarian data, mulai dari data tunjangan, data unit kerja, data jabatan, dan lain-lain di dalam database yang tersimpan di dalam komputer. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.